Ustadz Yahya. Ya, ini beliau adalah ketua harian daripada komunitas rumah infak. Jadi Bapak Ibu yang mau infak nanti boleh silahkan langsung hubungi beliau. Ada juga wakilnya Ustadz Syukur. Kita doakan mudah-mudahan rumah infak ini menjadi tempat wasilah perantara orang-orang menyumbangkan hartanya, sehingga harta yang tadi menjadi manfaat, menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Juga ada sahabat saya, sengaja saya bawa tuyul ke mall supaya hari ini pendapatannya kira-kira kurang lebih, kalau ada kasir yang protes, Ustadz ini kok acara bisa ngurangin duit ini karena bawa tuyul. Alhamdulillah, kita doakan tuyul kita insya Allah istiqomah, bisa taubat nasuha. Ya Bang Tuyul, namanya Bang Acul. Kenapa beliau disebut tuyul? Karena beliau adalah salah satu pemain daripada film sinetron Tuyul dan Bakyul Ribuan. Juga sekarang lagi main film layar lebar, nama filmnya Mangga Muda. Tanggal berapa Bang? Tanggal 23 Januari. Tanggal 23 Januari launching ya. Tayang di bioskop. Di bioskop. Masya Allah. Ustadz belum pernah ke bioskop kan? Belum. Nanti saya kasih tiket gratis. Ustadz. Oh Tuyul bisa juga ke bioskop. Oh bisa. Alhamdulillah. Saya justru nggak kelihatan. Oh, iya. Jadi beliau main film, nanti insya Allah tanggal 23 Bapak Ibu boleh ke toko material terdekat ya. Silakan nonton bioskop di sana. Doakan mudah-mudahan Bang Acul sehat selalu, panjang umur, cepat dapat jodoh. Ini mbak-mbak yang sedang sibuk nutup ininya, pakaiannya, tokonya. Ya, ini Bang Acul lagi jomblo Mbak ya. Ya insya Allah mudah-mudahan cepat laku Bang Acul. Amin ya rabbal alamin. Juga ada rekan saya yang selalu mendampingi saya kemanapun saya pergi, Mas Anto. Mudah-mudahan Mas Anto Allah sehatkan, anaknya cepat besar, istrinya bertambah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baru kali ini saya ceramah jamaahnya ribuan. Alhamdulillah. Biasanya 2.000, 3.000, 4.000, sekarang malah melebihi, tak terhitung. Saya sampai bingung hitungnya. Ya, sampahnya maksudnya Pak, bukan orang. Alhamdulillah. Malam ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, berikan kita rahmat Allah, diberikan kita nikmat Allah, sehingga nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa. Banyak di luaran sana orang-orang yang susah banget hadir ke majelis, apalagi di malam-malam tahun baru. Sampai di jalan-jalanan itu ada tulisan jalan ini ditutup, jalan ini ditutup, jalan ke sana ditutup. Kenapa? Karena banyak orang di malam tahun baru biasanya refreshing, cari pekerjaan yang sia-sia. Pada hakikatnya kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau pertukaran tahun, apalagi nih tahun Masehi, ada orang yang ikut-ikutin, dia ikut-ikutan buat kembang api, bakar rumah, bakar motor, bakar mobil. Kan sayang, daripada dia bakar mending kita sedekahin ke rumah infak, betul? Maka malam ini adalah orang-orang yang terpilih. Saya wajar saja jamaahnya banyak, Masya Allah. Kenapa? Ya karena malam ini banyak orang yang lebih mementingkan urusan duniawi, urusan hiburannya. Insya Allah janji Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah Allah ingkari janjinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau ada di antara mereka orang-orang sekitarnya sedang sibuk mencari hiburan, yang lain lagi cari refreshing, bawa anak istrinya ke puncak berenang besok pagi, ada lagi bawa anak istrinya misalnya ke Jawa, ke Dieng, ya kan, atau kemana dan lain sebagainya. Dia liburan ke luar negeri bahkan. Tapi kita di sini ngaji, hadir ke majelis ilmu, jangan sedih dan jangan merasa menyesal. Kenapa? Karena janji Allah,
Siapa yang memuliakan agama Allah, bahkan menomorduakan duniawi, dan di dalam hidupnya selalu diprioritaskan urusan akhirat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan mendapatkan gelar terbaik di sisi Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Apa gelar itu, ditanya malaikat. Ya Allah, kenapa mereka dikasih gelar? Bagaimana dengan mereka yang liburan, yang harusnya malam tahun baru mereka harusnya ngaji di Mall BTW Bogor, tapi malah mereka ke puncak kelewatan. Bagaimana dengan mereka? Oh tidak, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Terus siapa yang mendapatkan penghargaan? Mereka yang hadir di majelis ilmu, kemudian mengharapkan ridha ilahi, mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata malaikat? Berikanlah mereka penghargaan itu, yakni berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara tentang rahmat, Ustadz, apa itu rahmat? Kenapa begitu sekali orang-orang ingin mengharapkan rahmat Allah? Coba kita lihat kisah daripada ulama bersisa. Ayahanda, ibunda, ikhwah fillah, a'azzakumullah. Ini ulama bersisa, ulama terkemuka, ulama terkenal di zamannya. Sampai-sampai dulu di zaman beliau, kalau ada orang sakit, kalau ada pertanyaan yang sulit, datangnya ke ulama bersisa. Sampai ada satu kampung ini sedang sakit, sakitnya tak diketahui siapa-siapa. Kalau sekarang udah ada Ningsih Tinampi, ya Pak, ada Ningsih Tinampi, sekarang lagi viral di Facebook, betul nggak? Ningsih Tinampi itu luar biasa kalau ngobatin, hanya pakai alatnya apa itu? Apa namanya alatnya itu? Pendek dia kan. Kalau ada, sampai saya lihat kalau saya buka Facebook nggak jauh-jauh Ningsih Tinampi terus yang keluar, ya kan? Judulnya beda, Ningsih Tinampi PS Dukun Santet Palembang. Masya Allah, ini orang Palembang nih, Bang Acul, ya. Nih apa, Ningsih Tinampi PS Dukun Santet Kalimantan. Saya lihat, Masya Allah, akhirnya saya menarik juga gitu kan. Menurut saya bagus, dengan metode yang singkat, padat, tepat, bisa nyembuhin orang sampai 2021 penuh, ya, Masya Allah. Nah di zamannya dulu ulama bersisa itu seperti itu. Ibarat kata sekarang itu Ningsih Tinampinya tuh ulama bersisa gitu. Kita nggak tahu, Allah alam apakah dia pengobatan ya. Kita husnuzan aja. Yang pasti selagi beliau masih menjalankan syariat Allah, masih puasa, masih sholat, ya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Nah ini ulama bersisa seperti itu diibaratkan. Sampai ada di zamannya ulama bersisa ini punya penyakit, susah sekali penyakitnya untuk disembuhin. Akhirnya dia datang, wahai ulama, wahai imam, wahai syekh, saya punya penyakit, penyakitnya sudah lama tak sembuh-sembuh. Terus ada apa? Saya ingin minta doa lewat syekh, lewat imam, sebab doa kami ini orang awam jarang sekali sampai langsung kepada Allah, jarang sekali usul kepada Allah. Apalagi doa-doa kita, mudah-mudahan di antara kita doanya ada yang usul langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada apa? Kata ulama bersisa, ya mudah-mudahan lewat wasilah imam anak saya ini sehat. Kebetulan anaknya gadis, cantik, ya mantap. Pokoknya wah cocok lah kalau buat bapak-bapak mah. Nah terus kemudian ya sudah, bawa ke rumah saya. Dibawa ke rumahnya, assalamualaikum, berdua dengan ibundanya. Akhirnya ulama ini karena polos tak tahu, singkat cerita ini ibunda pulang ke rumah, ditinggalin itu ceweknya, itu anak gadisnya ditinggalin berduaan di rumah ulama bersisa. Pulanglah ibundanya, akhirnya ulama bersisa ini dijebak di dalam rumah. Wahai ulama, kata anak gadis tadi, ibunda saya sudah pulang, ini tinggal kita berdua. Mau enggak engkau menjinahi saya? Mau enggak engkau mensetubuhi saya? Kalau seandainya engkau tidak mau, wahai imam, saya akan merobek baju saya sendiri dan saya akan teriak.